Anak sekecil, seimut dan sesuci ini sudah bisa menjadi brand ambassador tukang salon behel. Stop memaskotkan bayi untuk sebuah bisnis ilegal di bidang kesehatan gigi. Sedih rasanya melihat video ini di saat Indonesia kemarin tanggal 23 Juli merayakan Hari Anak Nasionalnya. Seoknum orang tua malah durhaka pada anaknya. Kabar terbarunya sih, behelnya sudah dilepas. Alhamdulillah kalau benar. Bahkan di sebuah postingannya, si tukang behelnya sendiri yang bilang bahwa itu hanya buat foto aja. Nggak sampai beberapa menit kok langsung dilepas. Beberapa menit itu pasti dihitung dari di fotonya kan. Kemudian setelah viral, lalu dilepas. Karena di sini terlihat jelas, behelnya sudah terpasang 10 pekan yang lalu. Lalu selama 10 pekan itu apa kabar? Behel sebagai alat medis memiliki manfaat medis dan risiko medis tentu saja. Bahan perekatnya pun demikian. Kasus ini tidak mengandung manfaat medis sama sekali. Tinggal risikonya saja yang ada lalu teramplifikasi oleh ketidakpandaiannya. Bisakah kita sebut saja sebagai tindakan yang mencelakai si anak? Lalu kemudian, apa kabar layanan behel dan vinir untuk pelanggan dewasanya yang masih saja dijalankan? Kelakuan berbahayamu itu belum kelar, Put. Beberapa tahun yang lalu, memang edukasi Kortugi lebih banyak menyasar pada para remaja dengan tren modifikasi giginya, baik sebagai korban atau pelaku penyedia jasa ilegal dan non-kompeten ini. Tapi sayang, edukasi kami memang belum menembus dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan kini, para remaja itu sudah memiliki anak. Anak-anak inilah yang menjadi korban ketidakpandaian lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan daringnya. Khusus untuk lingkungan daring, edukasi ini tidak akan pernah sederhana dan sesimpel yang kita kira. Beberapa dari mereka melakukan hal-hal tidak pandai untuk mengejar angka popularitas secara sengaja. Lihat saja postingan yang bayi tadi, sudah tembus 7 juta view. Maka untuk tetap tidak menjadi pandai adalah goal dan jenjang karir si kreatornya mungkin. Jadi sudah bisa ditebak bahwa edukasi Kortugi soalan anak yang memiliki hak dasar salah satunya adalah hak untuk tumbuh kembang tidak akan pernah menjadi topik yang menarik bagi orang tua egois seperti ini. Tumbuh kembang yang akan terhambat itu tentu saja soal tumbuh kembang rahang dan giginya yang dihalangi behel tadi, yang dipasang permanen seperti itu. Lalu ada nutrisi juga yang berisiko terhambat karena kesulitan makan akibat nyeri atau perlukaan dari mulut mungilnya yang dipaksa dijejeli braket. Kesehatan gigi anak yang dipermainkan akan berpengaruh pada aspek biopsikososial si anak. Secara biologis, erat dengan masalah kesehatan yang terancam. Aspek psikologis adalah ketika si anak merasa minder atau lebih jauhnya lagi menjadi korban bulian atau cacian karena memiliki gigi rusak. Dan aspek sosial yang berdampak pada komunikasi, relasi, prestasi, dan karir si anak ke depannya. Klise. Orang yang membuat konten sampah ini akan berkata, anak gue sendiri kok, kenapa pada ribet? Ya masalahnya dia buka layanan rawatan gigi legal dan non-kompeten ini untuk umum juga. Korbannya tidak berhenti pada si baby itu aja. Apalagi dengan kaum-kaum si peniru yang mungkin akan meniru karena mengejar view juga kayak dia. Perawatan ortodontik pada anak itu memang ada, tapi harus dikaji dong secara spesialistik dengan alat dan metode yang tepat agar tidak mengganggu tumbuh kembang si anak. Hingga untuk mengkaji hal tersebut, ada pendidikan lanjutannya loh, yang disebut dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak. Dan juga mungkin bisa dikonsulkan dengan dokter gigi spesialis ortodonsia. Lah kamu yang masang behel di bayi itu, kamu siapa? Selama si anak tidak bisa meminta dan memilih lahir dari orang tua yang pandai atau berwawasan, berusahalah untuk meredam dampak ketidakpandaianmu sendiri itu hanya untuk dirimu saja.